dengan beriman. Hikmat besar, hikmat besar, hikmat besar, tidak terduga dan luas benar, hikmat besar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Pardosi, terima kasih Pak. Puji Tuhan, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, hikmat besar, sungguh mulia apa yang Tuhan nyatakan melalui setiap firman-Mu, menjadikan kami dapat melihat segala rencana Tuhan yang sangat luar biasa, rahasia, hikmat-Mu yang Engkau bukakan bagi kami semuanya, memotivasi kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih kami setiap pagi ya Tuhan, datang belajar kepada-Mu ya Bapa, belajar kepada firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang mendidik kami Tuhan untuk bisa senantiasa menyukuri semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terutama keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami semua oleh karena kasih karunia-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kembali Tuhan, di hari pertama minggu ini kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya dalam pimpinan kasih karunia Tuhan kami semakin dimampukan untuk menjalani hidup kami di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Ya, terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Ya, baik saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook dan juga kita semua yang sudah hadir dalam ruangan Zoom meeting kita. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Kita semua senantiasa bersemangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kemarin saudara-saudara kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita terus dipimpin oleh Tuhan untuk memahami jalan hidup kita yang jauh lebih baik, yaitu di dalam kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam yaitu Galatia pasal 2, dan kita masih membahas 2 ya, agar kita lebih mengerti bagaimana posisi dari umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi, bangsa Israel, dan bagaimana juga posisi kita sebagai umat Tuhan ya dari bangsa lain ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita membaca Galatia pasal
2 ayatnya yang ke-15. Ya, saya akan membacakan masih 1 ayat saja ya. 1 ayat saja yang kita baca ya. Ayatnya yang ke-15 Galatia pasal 2. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Sekali lagi ya, kita baca. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Jadi kita dengan jelas melihat dan disuguhkan di sini ya, bahwa ada perbedaan, ada pembedaan antara kami, yaitu Paulus sebagai keturunan dari bangsa Yahudi, orang Yahudi, dan bukan dari bangsa lain yang disebut orang berdosa dari bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita akan memahami hal ini, bagian ayat 15 ini maksud daripada Rasul Paulus apabila kita mengkontekskan ya, menghubungkan ini dengan konteks yaitu di mana bangsa Israel adalah sebagai bangsa pilihan Tuhan dalam kaitan dengan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ini berbicara secara bangsa ya. Nah, kalau kemarin hari Sabtu kemarin kita sebelumnya sudah lihat bahwa Paulus mengatakan bahwa semua orang. Nah, jadi berbicara person atau berbicara pribadi, lepas pribadi, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik orang Israel atau orang Yahudi maupun orang-orang dari bangsa lain. Karena apa? Karena ya, semua orang adalah terhubung dengan Adam yang berdosa sebagai nenek moyang yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka dikatakan di dalam Roma 12, oleh karena kesalahan satu orang yang berbuat dosa, yaitu Adam, maka semua manusia telah turut berdosa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi sekali lagi kita berbicara ya, melihat kepada bangsa Israel secara ya, secara negara atau secara bangsa, secara komunal ya, mereka disebut adalah bangsa yang kudus. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa kafir atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Mari kita kembali Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19. Ya, saya masih mengajak kita untuk melihat Keluaran pasal 19 karena disinilah ya, Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel sudah lahir menjadi sebuah bangsa yang kudus ya. Ya, jadi bangsa Israel lahir menjadi sebuah bangsa yang kudus di padang gurun ya. Dan tentunya nanti suatu saat ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, bangsa Israel yang saat ini tidak dikenal ya, bangsa Israel tidak dikenal di dalam rencana Allah saat ini secara bangsa, karena keselamatan saat ini ya diberikan oleh Allah kepada manusia secara individu, secara pribadi ya. Bukan secara bangsa, bukan menurut bangsa, tapi menurut pribadi-pribadi, dan tidak ada perbedaan bangsa saat ini. Nah, tapi ya, dalam sejarah penciptaan bangsa yang kudus ya, Tuhan memulai
dari padang gurun. Nah, itu di Keluaran pasal 19, kita membaca dari ayatnya yang kelima dan yang keenam saja. Ya, ayat kelima dan ayatnya yang keenam. Supaya kita memahami maksud Rasul Paulus bahwa orang Yahudi bukanlah orang berdosa, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Ayat 5, ya, Keluaran 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu, siapa kamu di sini? Ya, Bapak Ibu Saudara, sudah jelas itu adalah bangsa Israel. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ya, jadi Israel dipisahkan dari antara segala bangsa di bumi ini. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara ya. Menjadi kerajaan imam atau imamat yang rajani. Ya, kata Petrus di 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dan bangsa yang kudus. Nah, ini ya. Bangsa yang kudus. Ya, bangsa yang dipisahkan oleh Allah dari semua bangsa menjadi tersendiri, menjadi istimewa. Bangsa Israel itu, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Dan sejak inilah ya kelahiran dari bangsa Yahudi menjadi bangsa yang kudus. Ya. Nah, inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tidak ada bangsa lain yang disebut bangsa yang kudus kecuali hanya bangsa Israel saja. Ya, dan kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai gereja bukan bangsa, kita bukan sebuah bangsa, dan juga kita bukan imamat yang rajani. Ya, karena kita bukanlah imam-imam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, karena gereja tubuh Kristus saat ini, saudara-saudaraku, ya, adalah ya anggota tubuh Kristus, dan tidak ada orang Israel maupun orang tidak Israel sekarang, orang Yahudi atau tidak bukan orang Yahudi, tidak ada pemisahan seperti itu sekarang ini. Tapi apabila Tuhan kembali kepada umatnya Israel, maka selalu ada perbedaan, ya, yaitu bangsa Israel adalah bangsa yang kudus dan bangsa-bangsa lain itu adalah ya bangsa yang disebutkan yang sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, kecuali mereka datang kepada bangsa Israel, bangsa Yahudi, barulah bangsa lain itu bisa memperoleh pengenalan akan Tuhan, ya, memperoleh keselamatan. Seperti yang dikatakan Yesus Kristus kepada perempuan Samaria, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, ya. Keselamatan datang dari orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini keselamatan datang dari Yesus Kristus melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, ya, dan tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada orang Israel dan bukan orang Israel, semuanya diselamatkan, ya, setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kembali lagi kita akan lihat di dalam Mazmur 105. Mazmur 105. Jadi kita perlu banyak membaca bagian-bagian firman Tuhan yang menjelaskan apa yang disadari oleh orang Yahudi tentang diri mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita juga bisa membedakan apa yang kita sadari tentang diri kita sebagai orang bukan Yahudi saat ini, ya, supaya kita jangan mencampur adukan, ya,
jangan mencampur adukan program Allah bagi bangsa Israel dengan program Allah bagi bangsa lain saat ini, ya, di mana saat ini semuanya satu di dalam Kristus, tidak ada Yahudi, tidak ada bukan Yahudi, ya. Tapi yang ada adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus sebagai anggota tubuhnya yang dipermuliakan. Nah, kita lihat Mazmur 105, ya. Mazmur 105 agar kita lebih jelas lagi maksud Paulus tadi, ya, kata-kata kami, siapa yang dia maksud kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa. Kami, kata Rasul Paulus, ya. Ya, kita lihat itu adalah secara keturunan, garis keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kita lihat di Mazmur 105 ayatnya mulai dari ayat 4, ya. Oke, Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Pada siapa ini ditujukan? Mazmur 105 ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat, ya. Ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang langsung menghubungkan ini kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Bapak Ibu Saudara, itu ya tidak fair, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita langsung mengkaitkan ini ditujukan kepada orang Kristen sekarang ini, tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena sesungguhnya orang Kristen sekarang ini bukanlah keturunan Yakub, bukanlah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kita bukanlah orang Israel, ya, kita bukanlah orang Yahudi. Paulus tadi sudah jelas-jelas mengatakan kami, ya, dia tidak mengatakan kepada jemaat di Galatia kita, ya, benar ya Bapak Ibu Saudara. Bedakan kami, kita, kamu atau kalian, mereka. Itu kan kata-kata yang berbeda Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kata ganti yang berbeda. Jadi, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, ada jaringan yang kurang sempurna. Sudah, ya, kita lanjut lagi. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat di situ tadi dikatakan, ya, jadi carilah ke Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Nah, itu berbicara tentang, ya, orang Yahudi, bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, perjanjian Tuhan, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Jadi jelas sekali di sini Bapak Ibu Saudara, ya, Mazmur Daud ya menghubungkan perjanjian Allah bukan dengan semua bangsa, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara, bukan dengan semua orang, tapi jelas di sini dikatakan bahwa perjanjian Allah yang firman yang diperintahkannya dan yang diikatnya dengan Abraham dan sumpahnya kepada Ishak, ya, nenek moyang bangsa Israel, bukan kepada nenek moyang kita Bapak Ibu Saudara. Tidak ada Tuhan mengadakan perjanjian dengan nenek moyang kita berhubungan dengan kita sebagai keturunan
keturunannya, ya, keturunan dari nenek moyang kita sebagai bangsa lain. Tapi ini adalah berkaitan langsung dengan, ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu orang Yahudi, ya, bahwa mereka adalah spesial, ya, mereka adalah istimewa, dan mereka adalah bangsa yang kudus, ya, secara komunal, ya, secara bangsa, ya. Nah, saudaraku, kita lihat di ayatnya yang 10, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, ya, bukan bagi nenek moyang kita, ya, tidak, bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jelas sekali, ya, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan apa? Tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Jadi itu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Siapa berbicara kepada siapa, mengenai apa, itu sangat penting kita temukan pada saat kita mempelajari Alkitab, pada saat kita membaca Alkitab. Jadi bukan langsung digeneralisir atau tidak bisa langsung kita hubungkan pada semua orang, karena Tuhan berbicara kepada orang yang berbeda di waktu yang berbeda dengan maksud yang berbeda juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu tahu apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan, dan apa yang Tuhan katakan kepada kita sebagai orang-orang percaya saat ini dari bangsa-bangsa lain, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat lagi di dalam Roma pasal 11. Kita masuk pada Roma pasal 11. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan agar lebih jelas lagi siapa yang dimaksudkan oleh Paulus tadi. Kami orang Yahudi, bukanlah orang berdosa, kata Paulus, ya. Bicara secara bangsa. Ya, bangsa Israel adalah bangsa yang kudus, yang dipisahkan oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Ayatnya yang ke-28, Roma pasal 11 ayat 28. Sekarang Paulus menjelaskan bagaimana keadaan orang Israel saat ini, di mana mereka secara bangsa saat ini bukanlah bangsa yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, kalau mereka adalah bangsa yang kudus di hadapan Tuhan, semestinya mereka sudah menjadi bangsa yang percaya kepada Yesus. Tapi kenyataannya, ya, meskipun saat ini ada bangsa Israel di tengah-tengah dunia ini, ya, mereka hidup sebagai sebuah bangsa, tapi bukanlah bangsa yang kudus, karena mereka bukan hidup sedang menjalani kehendak Tuhan dengan mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias, ya, sehingga saat ini bangsa Israel itu sama kedudukannya dengan bangsa lain. Amin. Sama kedudukannya, posisinya dengan bangsa lain. Artinya, ya, mereka juga diselamatkan saat ini bukan secara bangsa, tetapi Tuhan memperlakukan bangsa Israel saat ini sama seperti bangsa lain, yaitu setiap orang saat ini, orang Israel harus mempercayai salib Kristus jika mereka ingin berkenan kepada Tuhan. Dan itu adalah penyelamatan secara individu, secara pribadi. Ya, penyelamatan bangsa Israel secara bangsa nanti kalau Yesus datang kedua kali, mereka akan lahir kembali. Ya, mereka akan lahir kembali menjadi sebuah bangsa. Itu yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus. Ya, jikalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Yaitu kalau Yesus datang kedua kali, mereka akan lahir kembali sebagai sebuah bangsa, dan mereka akan melihat dan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dan disitulah mereka, orang Israel, menjadi imam-imam, ya, imamat yang rajani. Ya, dan bangsa-bangsa lain akan datang berduyun-duyun untuk mendengarkan, ya, kebenaran Allah, yaitu penyembahan yang melalui bangsa Israel semua orang akan mengenal Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja yang akan memerintah di Yerusalem, di bumi ini.
ya, dan itu bukan sedang berlangsung saat ini, tapi itu akan berlangsung di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28, ya. Dan bisa kita lihat dulu dari ayatnya yang ke-25, ya, supaya kita memahami apa hubungannya saat ini, ya, rencana Tuhan yang memberkati kita sebagai tubuh Kristus, ya, tanpa perbedaan. Tapi kita disatukan di dalam tubuh Kristus, tidak ada Israel, tidak ada non-Israel, tidak ada Yahudi, dan tidak ada non-Yahudi saat ini. Semuanya benar-benar disatukan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang percaya dibaptiskan menjadi anggota tubuh Kristus, ya, yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 25 dikatakan Paulus lagi berbicara tentang masa depan bangsa Israel di masa yang akan datang. Ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa saat ini yang utama atau yang diutamakan, yang diprioritaskan saat ini oleh Tuhan adalah bangsa-bangsa lain. Program Tuhan bagi kita, memberkati kita, menyelamatkan kita, setiap orang yang percaya saat ini dari bangsa-bangsa lain dikatakan telah masuk, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan menjadi sebuah bangsa yang kudus yang lahir kembali. Ya. Ya, setelah program Tuhan menyelamatkan kita menjadi anggota tubuh Kristus, dan Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita, membawa kita ke surga yang kekal sebagai tubuh Kristus. Barulah Tuhan datang menyelamatkan mereka. Jadi kita, mereka, itu adalah kata-kata ganti yang berbeda. Ya, jadi mereka bukan kita, dan kita bukan mereka. Jelas itu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mereka adalah bangsa Israel, dan kita adalah tubuh Kristus. Jadi mereka akan diselamatkan, bangsa Israel, setelah Tuhan menyelesaikan, ya, mengakhiri program kasih karunia Tuhan saat ini kepada bangsa-bangsa lain. Karena semua bangsa saat ini di hadapan Tuhan adalah bangsa lain, yang artinya Bapak Ibu Saudara tidak ada perbedaan, ya. Nah, tapi kalau Tuhan sudah kembali kepada umatnya Israel, ya, menjadikan mereka sebagai bangsa yang kudus kembali, ya, ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 26 tadi. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Berarti belum diselamatkan karena ada kata akan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku, perjanjian Tuhan dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila, ya, berarti belum nyatakan. Apabila Tuhan menghapuskan dosa mereka secara bangsa, dosa bangsa Israel. Apa dosa mereka? Bapak Ibu Saudara, banyak dosa mereka. Tapi dosa yang paling besar yang mereka lakukan, yang akan diampuni Tuhan adalah, yaitu penyalipan yang mereka lakukan, penolakan dan penyalipan Mesias, ya, sebagai Raja Israel, Raja orang Yahudi. Itulah dosa yang paling besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dan suatu saat nanti orang Israel akan menjadi bertobat. Mereka akan bertobat dan percaya kepada Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan mereka sebagai bangsa. Dan itu akan melalui proses penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan oleh antikristus di masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Dengan demikian katanya, ya Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, kalau kita sekarang tidak mengatakan, ya Tuhan tidak mengatakan kalau Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Dia sudah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Berkat dari perkataan Yesus Kristus itulah yang saat ini dikaruniakan oleh Allah untuk memberkati semua orang, ya, siapa saja yang percaya Yesus mati mengampuni segala dosanya pasti diselamatkan. Itu tanpa orang Israel, tanpa orang Yahudi, tapi kita semuanya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya pada berita keselamatan salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ayat 28, Paulus melanjutkan lagi ya tentang orang Israel, bangsa Israel. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Ya, jadi mereka, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu mengenai Injil Kristus, mengenai salib Kristus, sampai saat ini mereka adalah seteru. Ya, mereka adalah musuh dari kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Dikatakan di situ mengenai Injil mereka bangsa Israel itu adalah ya dikatakan seteru Allah. Ya, kenapa? Ya, karena adanya salib, Bapak Ibu Saudara, saat ini bangsa Israel dalam posisi keadaan jatuh, ya. Ya, bangsa Israel ditinggalkan oleh Tuhan untuk sementara waktu. Meskipun mereka nanti akan dipulihkan kembali, tapi orang Israel tersandung kepada salib Kristus saat ini. Sedangkan kita, salib Kristus saat ini adalah kemenangan kita. Amin. Jadi kalau salib Kristus adalah kejatuhan bagi bangsa Israel saat ini, tapi bagi kita, orang yang percaya, salib Kristus adalah kemenangan kita. Kemenangan terhadap kuasa dosa dan maut, karena Kristus telah bangkit dan itulah kasih karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya saat ini tanpa perbedaan. Tidak ada Yahudi, tidak ada bangsa lain, tapi semuanya adalah tubuh Kristus saat ini yang diberkati melalui Injil. Jadi mengenai Injil, berita kabar baik keselamatan, kasih karunia Allah tentang salib Kristus, ya orang Israel adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, oleh karena kita, ya, yaitu kita orang-orang dari bangsa lain, di mana saat ini, ya Tuhan mengarahkan berkat-Nya, ya mengaruniakan berkat-Nya, berkat-berkat keselamatan dan semua berkat yang ada di dalam yang tercakup di dalamnya, Tuhan mengaruniakan kepada kita karena Tuhan mengarahkan program penyelamatan saat ini kepada kita bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, maka ya dikatakan Israel menjadi seteru daripada Allah. Tetapi, ada tapinya. Tetapi mengenai pilihan, mereka orang Israel adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, oleh karena nenek moyang. Nenek moyang siapa? Nenek moyang kita? Tidak. Oleh karena nenek moyang bangsa Israel, sebab Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan diam suatu saat menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang berada di pihak Tuhan. Ya, mereka akan menjadi ya orang-orang kudusnya Tuhan yang akan melaksanakan kehendaknya di bumi ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah maka kita akan melihat satu bagian lagi, saudara-saudaraku. Ya, ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, ya, ketika Yesus datang ke dunia ini, ya, kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, umatnya ya tidak menerimanya. Ya, umatnya yang mana ini tidak menerima Yesus, ya.
Kita lihat di Yohanes pasal 1. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Saya akan membaca ayatnya yang ke-14. Ya. Ya, ayatnya yang saya baca dari ayat 10 saja, ayat 10 saja. Ya, yang saya maksud adalah ayatnya yang ke-11 ya. Atau saya mulai dari ayatnya yang ke-6, ayat 6 Yohanes 1. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu adalah Yesus Kristus, firman yang menjadi daging, ya, yang menjelma menjadi manusia. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, bangsa Israel, ya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ketika Yesus Kristus datang ke dunia ini, dia lahir dan dia ya mengajar dan juga melayani umatnya bangsa Israel, tapi mereka tidak menerimanya. Ya, Yesus Kristus ditolak oleh mereka dan Yesus Kristus disalibkan oleh bangsa Israel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di sini ya dulu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ya memanggil bangsa Israel sebagai umat pilihannya, Tuhan hanya mengevaluasi atau Tuhan hanya memperhitungkan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tuhan memperhitungkan itu dan bukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, karena hanya bangsa Israel yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kapan? Dulu. Amin. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan memperhitungkan kita. Siapa kita? Memperhitungkan orang-orang yang percaya saat ini kepada kabar baik, kepada Injil Kristus, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimeteraikan, ya, dengan Roh Kudus. Tuhan memperhitungkan hidup kita sekarang sebagai saksinya, sebagai saksi-saksinya Tuhan, ya, dan Tuhan memberkati semua orang saat ini melalui tubuh Kristus, karena di dalam tubuh Kristus itu dipercayakan Tuhan pemberitaan Injil kasih karunia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, suatu saat Tuhan akan memperhitungkan bangsa Israel kembali, karena di tengah-tengah bangsa Israel akan dihidupkan kembali pemberitaan Injil Kerajaan Sorga. Tapi sekarang Tuhan menghidupkan pemberitaan dan berkat Tuhan disalurkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah melalui kita sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sangat bersyukur, kita terus bersemangat untuk memuji-muji Tuhan kita dan memuliakan Dia, melayaninya, dan juga belajar terus dari kebenaran firman-Nya, serta memberitakan terus kepada semua orang. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan, karena Yesus sudah mati mengampuni segala dosamu, segala dosaku, dan semua orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Siapa saja, Tuhan menerima semua orang saat ini yang mau percaya kepada salib Kristus. Bapak Ibu Saudara,
itulah ucapan syukur kita di pagi hari ini. Ya, itulah perenungan firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita. Jadi kita tahu sekarang posisi kita adalah posisi di mana Tuhan saat ini berpihak kepada tubuh Kristus. Jangan khawatir dan jangan ragu, karena Tuhan ada di pihak kita, sebab kita sekarang sudah mengalami kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita layani Dia, mari kita muliakan Dia, dan mari kita semakin setia kepada kebenaran-kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Saat ini Engkau berpihak, Engkau saat ini memberkati dan mengarahkan, menyalurkan berkat kasih karunia-Mu kepada tubuh Kristus, yaitu kami, orang-orang yang telah diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kami hidup di dalam berkat kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera-Mu yang sangat melimpah dalam hidup kami, karena di dalam Kristus Yesus kami mengerti bahwa hidup kami sudah ditebus dan tidak akan pernah sia-sia lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini, baik yang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati mereka semuanya. Di dalam pekerjaannya, di dalam keseharian, aktivitas mereka semuanya, Tuhan memberkati. Dan juga jemaat kudusnya Tuhan, yang selalu tekun mengikuti ibadah saat teduh kami. Dan kami serahkan semua aktivitas kegiatan kami hari ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi besok pagi dalam saat teduh kita. Terima kasih, kembali kepada hambanya, Bapak Pendeta Pardosi. Ya, shalom. Baik.